Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasiska Aryani dari kelas D2171 STIE Ibuja. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang anggaran kas. Definisi dari anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut, dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas, dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Atau singkatnya, kas merupakan salah satu aset yang menunjukkan berjalan atau tidaknya operasional perusahaan. Tanpa adanya kas, dipastikan masalah keuangan suatu usaha akan terhambat. Meskipun dalam jangka pendek mungkin bukan suatu masalah yang besar, tetapi jika dibiarkan secara terus-menerus, maka perusahaan dapat mengalami defisit. Maka itulah perlu dalam pengendalian kas. Tujuan penyusunan anggaran kas itu sendiri yaitu: pertama, menentukan saldo posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Kedua, mengetahui kelebihan surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa datang, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Pastinya penyusunan anggaran kas ini bertujuan untuk mengaudit serta mengkontrol keluar masuknya suatu anggaran. Kegunaan dari anggaran kas yaitu sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Keempat, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, sebagai dasar dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, sebagai dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Anggaran kas memerlukan perhatian terus-menerus secara periodik. Anggaran kas juga bersifat dinamis. Artinya, anggaran selalu menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang sedang terjadi. Anggaran kas juga bersifat realistis. Artinya, anggaran kas harus terus-menerus melihat kemungkinan-kemungkinan buruk. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas dibagi menjadi dua, yaitu si penerima dan pengeluaran. Sedangkan sumber aliran kasnya dibagi menjadi tiga, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan. Penerimaan merupakan kebalikan dari pengeluaran. Secara umum, penerimaan kas berasal dari penagihan piutang, penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain atau non-operating, misalnya penghasilan bunga, menghasilkan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Sedangkan kas keluar, pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan biasanya berupa pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama atau operating, dan biaya-biaya bukan utama, non-operating. Contohnya pembelian bahan baku secara tunai, pembayaran hutang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya pabrik tidak langsung, dan sebagainya. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek atau pendekatan kas masuk dan kas keluar, metode langsung ya.
yaitu anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari, jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Sedangkan yang kedua, anggaran kas jangka panjang atau pendekatan akunting keuangan atau metode tidak langsung. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber-sumber dana dari internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya menyangkut pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya, dan pengeluaran lainnya. Yang keempat, menyusun anggaran yang sifatnya sementara. Artinya, bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokoknya. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Dan yang keenam atau terakhir, menyusun anggaran kas akhir. Anggaran kas akan berjalan dengan baik jika didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik pula. Untuk memudahkan dalam mengelola keuangan, Anda dapat menggunakan bantuan jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online yang membantu Anda mengelola keuangan perusahaan. Dengan jurnal, Anda juga dapat membuat anggaran keuangan dengan mudah dan cepat. Anda juga dapat melihat perbandingan anggaran keuangan yang telah Anda buat dengan transaksi real yang ada pada laporan anggaran laba rugi. Untuk mengetahuinya, sehingga mudah. Sekian dari saya. Thank you for your attention. Semoga bisa memberi wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.